Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi di Cakap-Cakap Tamora nih bersama saya host Dharma Diputra Tasud. Hari ini hari yang spesial juga. Hari spesial, hari mendadak, tetapi kita tetap semangat karena kita kedatangan tamu nih, kedatangan keluarga besar nih yang luar biasa nih, pengalamannya sudah banyak di Tanjung Merawa ataupun Kabupaten Deli Serdang. Memang sudah kita kemarin kita juga konfirmasi, memang waktunya yang belum dapat, tapi hari ini kita bahagia di Cakap-Cakap Tamora kedatangan seorang orang tua kami, ayah kami, kakek kami. Kita langsung perkenalan kepada, kita panggil langsung nih, Kek Damis Haryanto. Iya, selamat pagi menjelang siang nih. Iya. Sehat kan, Kek? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Walaupun sudah sudah lanjut usia, tapi semangat tetap umur 17 tahun. Nah, Alhamdulillah. Amin. hari ini kita perkenalan dengan Kek Damis. Kek Damis bisa perkenalkanlah nama lengkap, terus tinggalnya di mana, ya kan? Ya. Asli memang orang Tanjung Merawa, mungkin kawan-kawan Cakap Tamora yang usia-usia di bawah 30 mungkin banyak yang nggak kenal ya kan? Nggak kenal. Karena kalau orang-orang yang sudah 40 ke atas nih, kayaknya banyak yang kenal gitu. Tapi hari ini di Cakap-Cakap Tamora sengaja kita undang supaya bisa mengedukasi nih anak-anak muda di Tanjung Merawa khususnya dan Kabupaten Deli Serdang. Langsung Kek di depan kamera, langsung diperkenalkan nama lengkap, alamatnya di mana, anaknya berapa, kegiatannya apa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damis Haryanto. Penduduk asli Gang Sepakat Dusun 9, Desa Limomanis Tanjung Merawa. Desa Limomanis Tanjung Merawa. Pada masa kecilnya saya lama ditinggal di kandang lembu sini. Oh, di Kalem ya? Dasar 13 ya? Masih lajang lah. Oh, masih lajang dulu ya? Lajang. Kalau masih kecil ya sekolah saya di SD itu di dalam sebelah kiri SD Palem ini ya? Palem, depan Gang Palem. SD sebelah sini, sana kiri. Itu. Iya. SD situ. Oh, di situ ya, SD negeri ya? Iya. Pindah-pindah, kadang-kadang pindah kembali juga pernah pada kelas 13. Dulu kan kadang-kadang mutasi gitu pindah. Udah gitu. Udah saya di kandang lembu. Waktu saya di SMP, saya SMP subsidi. Oh, SMP pernah subsidi situ. Tamat subsidi, saya ke sekolah di Medan, SMA. Oh, SMA. SMA berapa, Kek? SMA Widyasana. Oh, Widyasana, swasta tuh ya? Iya. Udah itu belum tamat nih saya sebetulnya. Oh iya? Belum tamat. Tapi saya terus melamar kerja di PT 9. Oh, alhamdulillah saya diterima. Diterima ya. Padahal ijazah SMA belum ada kan? Belum diterima, ada ya? Alhamdulillah kan. Kerja di kantor saya lah. Tapi gimana pada waktu bekerja dulu di PTPN berapa? PTP 2. PTP 2 ya. PTP 9. PTP 9. Sebagai apa Kakek dulu di PTPN 9? Administrasi. Bagaimana pengalaman-pengalaman pada waktu bekerja dulu? Ya kalau pengalaman saya berapa tahun di situ ya? 10 tahun lah ya kerja. Berapa tahun? 10 tahun kurang 10 lebih. tahun? Iya. Saya dapat penghargaan dari direksi tentu Pak Sulapso Tanu Wiharjo. Iya. Langsung dari penghargaan. Penghargaan apa tuh? Penghargaan kerja saya baik lah kan. Oh. Apalah ya, karyawan teladan lah. Teladan betul. Karyawan teladan pada saat itu ya. Nah, setelah itu Kakek kan tahu nih Tanjung Merawa ini kan yang dulunya kota kecil. Tapi sekarang ini sudah luar biasa untuk maju pesatnya ya. Tanjung Merawa.
Nah, kira-kira bagaimana perjalanan sejarah Tanjung Merawa ini? Karena kan kita tahu Iya. kakek asli nih di Tanjung Merawa. Pasti banyak sikitnya itu kan kakek paham nih Tanjung Merawa dari dulu hingga sekarang. Seperti apa, Kek? Itu dulunya sini kan banyak rawa-rawa. Rawa-rawa ya. Udah lautan kecil lah gitu. Karena dulu dibilang ada pelabuhan ya. Iya, Jadi itu. Labuan Deli itu pelabuhan. Labuan dari Bandar Labuan ya. Bandar Labuan sampai ke Undian. Itu udah macam lautan kecil itu. Terus dibilang Tanjung. Tanjung atau bandar lah, ya kan? Tanjung bandar serupanya. Tanjung itu ada artinya nggak? Tanjung itu ada artinya. Tanjung itulah yang macam bandara itu, lautan kecil. Merawa itu memang itu dulu macam rawa, semua macam rawa. Tapi pusatnya orang misalnya berniaga, orang mau apa, memang melewati itu ya? Melewati itu, naik kapal kecil lah. Sampai ada yang tenggelam juga di Undian itu, 30 orang meninggal. Nah, itu ada ya. Itulah kisahnya Tanjung Merawa. Dia Tanjung Merawa ya? Tanjung Merawa. Rawa, asalnya Rawa itu. Rawa ya. Tanjung, Cak Bandar. Tempat pelabuh gitu lah. Tapi kenapa bisa hingga sekarang dibilang Tanjung Merawa? Nah, itu udah salah betulnya. Salah ya? Udah salah. Sejarahnya sebenarnya Tanjung Merawa. Merawa nggak pas ada. Tapi lah, macam mana lah ada. Itulah maka saya heran kok jadi. Kalau dulu waktu kecil di sorak desa itu Merawa masih, tapi lama-lama berubah Merawa. Terus untuk ikon-ikon di Tanjung Merawa ini lah, itu memang udah dari dulu ya, kayak cerita di Bambu Runcing. Kira-kira dulu ya. Mana aja nih ikon-ikon yang diketahui oleh kayak Dames lah ya? Sejak zaman Presiden Soekarno itu Bambu Runcing itu sejak dia lah. Maka dia meresmikan Pak Soekarno. Kisahnya seperti apa tuh kok bisa ada Bambu Runcing tuh? Ya perjuangan kita dulu 45 kan pakai bambu. Iya. Itulah kisah. Perjuangan pakai bambu, senjata yang ampuh lah nih. Yang ampuh ya. Bambu Runcing. Diresmikan siapa kayak? Pak Soekarno langsung. Pak Soekarno ya? Iya. Bambu Runcing Tanjung Merawa Kota itu kan. Itu Pak Terus Soekarno. Tanjung Merawa ini punya sejarah cerita nggak? Cerita lain gitu? Cerita sejarah misalnya ada apa sampai ke nasional gitu, ada nggak dulu cerita di sini? Itu memang semuanya ya. Setelah merdeka itu kan jadi keadaannya macam sekarang inilah jadi berubah kan? Iya. Nah, setelah Soekarno duduk memimpin ya alhamdulillah sandang pangan pun stabil ya. Lapangan kerja banyak. Dan pada waktu dulu itu di Tanjung Merawa ini pada umumnya masyarakat itu kegiatannya apa aja gitu? Yang paling pada masa dulu lah. Yang ada dulu apa Labuan, ada apa? Iya. Lebih kemana dia? Tapi banyak itu orang petani lah. Petani ya pada saat itu ya. Banyak tanam padi, macam-macam lah petani. Itu sangat luas sekali lah pertanian. Sangat luas ya pertanian pada saat itu ya. Maka sekarang ini kan macam sawah-sawah kan udah kurang. Nyawa itu tapi kan kurang macam dulu. Tanah-tanah lebar, pertanian digalakkan, sawah digalakkan. Jadi enggak susah kita gitu. Enggak susah ya. Kita terasa stabil. Berarti kayak Dames ini tinggal di Limau Manis. Ya. Itu udah berapa tahun? Dari tahun 1942 saya udah 42? Udah Limau Manis. Wih, luar biasa ya. 1942 saya udah Limau Manis. Sampai dengan sekarang. Iya. Kalau lahirnya saya 1938 ya memang sudah di Limau Manis. Oh, memang 1938 sudah di Limau Manis. Nah, sama dengan tadi Tanjung Merawa ya. Nah, Limau Manis nih. Kenapa Limau Manis namanya? Itulah karena memang dicarinya nama yang harum ya kita ya. Kalau kita Limau Manis kita bikin itu lebih bagus kan ya. Yeah. Desa Limau dulu bukan desa itu, Kampung Limau Manis. Oh, dulu bukan desa namanya, kampung. Nah, sekarang aja Desa Limau Manis, Kampung Limau Manis dulu. Kampung Limau Manis ya. Jadi penghulunya ya kepala desanya bukan kepala desa, dulu masih lurah. Kalau lurah sekarang kan di kota kan.
Ya, cuman di kecamatan Tanjung Merawa ini cuma satu kelurahan. Kelurahan satu kan. 25 desa Di ya. desa sudah ada lurah itu. Oh. Tuh Pak, cuman nggak PNS ya. Kalau sekarang PNS lurah kan. Dulu ya. Dulu lurah itu nggak Lurah. PNS ya. Habis lurah, hapus kan kepala kampung. Kepala kampung di sana di kota udah lurah PNS. Habis kepala kampung sekarang jadi desa Limomanis. Desa Limomanis. Ya, kepala desa ada. Nah, kita cerita nih, pastikan di Tanjung Merawa ini punya sejarah panjangnya itu, yaitu pemimpin-pemimpinnya ini kan pasti keluar masuk nih. Contoh misalnya camat-camat nih dulunya. Oh iya. Nah, menurut Kek Damis pada waktu itu ada nggak camat-camat ataupun tokoh lah ya, camat lah kita bilang, camat pada saat itu yang menurut Kek Damis sangat baik nih dalam pekerjaannya, ramah pada lingkungannya. Kira-kira siapa? Yang saya ketahui kemarin waktu kepala desanya ya. Ya. Kepala desa sejak itu ya. Pak Sastro. Pak Sastro ya. Tapi masih lurah itu. Masih lurah ya. Limomanis. Dulu namanya lurah ya, bukan desa ya, bukan kepala desa ya. Kepala desa yang pertama Lurah Sastro namanya. Oh, Pak Lurah Sastro. Nah, habis itu diganti Pak Kepala Kampung Jemangi dari kepolisian. Oh, dulu kepala kampung namanya. Kepala kampung, habis kepala kampung pada kepala desa. Terus kalau untuk camat-camatnya itu kan ada tuh banyak camat-camat yang udah di sini. Camat yang menurut Kek Damis dekat dengan masyarakat, dengan Kek Damis juga. Camatnya itu yang nggak kenal kali saya. Masa nggak kenal? Artinya ya ada tapi nggak ke situ saya. Iya, contohnya dulu yang sekarang udah jadi pemimpin gitu kan. Yang kenal ini Pak Usop aja lah. Pak Usop. Ya, Pak Usop kan camat dulu. Iya, ya cuma itu aja yang kenal. Oh, yang kenal Pak Yusuf Sregar ya. Itu aja. Nah, menurut Kek Damis kalau seorang Pak Yusuf Sregar itu seperti apa? Malah kalau itu luar biasa lah membantu rakyat. Luar biasa membantu rakyat. Ya. Sampai menyelesaikan persoalan tanah jadi hak milik kembali. Kan dulu kan sempat dia ambil alih sama perkebunan, dianggap tanah garapan itu. Padahal pinjam itu. Oh, Orang-orang Cina itu yang minggir semua kan, kemana-mana ya pinjam PTP nggak dikembalikan warga. Sekarang zaman Pak Yusuf duduk balik alih lagi sama warga. Oh, berarti apa ya? Sepak terjangnya luar biasa Tanjung Merawa ya? Sama Pak Abdul Latif kerjasama itu. Pak Abdul Latif, saya, Lasimin, Pak Yusuf. Itu udah pompa itu kami. Sosoknya seperti apa kalau Kek Damis lihat sosok seorang Pak Yusuf itu? Kalau itu memang sudah luar biasa, wawasannya tinggi dia kan. Bermasyarakatnya juga bagus ya. Cukup membantu masyarakat. Kek Damis ngerasa puas pada saat itu? Ya puas. Puas ya. Syukur ini nanti jadi bupati, alhamdulillah kali. Amin ya. Berarti harapan Kek Damis juga tuh harus duduk jadi bupati di Serdang 2024. Harus duduk. Oh, harus duduk ya. Harus duduk. Itu doa-doa itu ya. Doa dari seorang Kek Damis Haryanto buat Bapak Haji Muhammad Ali Yusuf Sregar ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa didengar beliau, dilihat beliau dan ngingat sejarah panjang nih. Ini Kek Damis Haryanto rupanya masih sehat gitu ya. Gimana orangnya itu? Berarti nanya dia. Orang ketemu juga ada waktu pelatakan pertama di masjid. Oh, jumpa. Ketemu ya. Bantu 100 juta lah untuk apa nih ke masjid. Tapi apa ya, kalau pada saat itu memang Kek Damis sebagai apalah ya, sebagai saksi itu ya, saksi sejarah bahwasanya Pak Yusuf Sregar ini di Tanjung Merawa luar biasa untuk kinerjanya buat masyarakat ya. Pendudukan dia palsu juga kan mungkin kan. Oh ya, catatan sipil ya. Itu lagi kan. Mudah orang mudah ya. Kali, ya. Artinya masyarakat dimudahkan. Dimudahkan. Dan memang kalau memang dimudahkan, mudah-mudahan dimudahkan juga menuju bupati ya. Nanti diangkat ya. Oh dia udah enak, modalnya ke depannya udah gampang. Iya. Mudah-mudahan ke depannya duduk. Nothing tulus orangnya ya. Tulus saja bantu masyarakat ya. Ya bantu betul itu.
harus duduk, Harus duduk. harus duduk. Berarti Kek Damis siap untuk Siap. memenangkan Iya. Bapak Yusuf Sregar ya. Iya. Luar biasa nih. Nah, kita lanjut lagi nih, Kek. Nah, pastinya kan gini. Anak-anak muda ini kan sekarang untuk di Tanjung Merawa di Kabupaten Deli Serdang ini luar biasa banyak, karena di banyak. nasional aja lebih banyak anak muda nih. Iya, betul. Milenial, generasi Z ya kan, Iya. Gen Z. Mm. Nah, menurut Kakek seperti apa nih edukasi yang bisa Kakek sampaikan nih kepada di tengah-tengah anak muda dan masyarakat pada hari ini? Harus seperti apa anak muda sehingga ke depan menuju harapan-harapan, mimpi-mimpinya masa depannya, sehingga mereka bisa mencapai itu gitu. Itu Harus seperti apa dasarnya? Diharapkan ya nanti kalau sudah bersih dan yang kita duduk, Pak Anies duduk. Kami berharap supaya pejabat yang baru peduli kepada anak-anak muda. Peduli ya pada anak-anak muda ya. Digalakkanlah kegiatan-kegiatan olahraga. Digalakkan ya. Artinya pemberdayaan ya, pemberdayaan anak muda, pemberdayaan masyarakat ya. Dari agamanya ya, pendidikan agama harus digalakkan. Akhlak sangat penting ya. Akhlak pun harus penting itu. Kalau menurut Kakek seperti apa itu? Akhlak itu kan sama dengan adab ya. Ya. Menurut Kakek mana yang lebih tinggi, ilmu atau adab? Ya ilmu lah. Nggak adab. Karena kalau orang beradab, yang beradab ya harus punya ilmu, harus punya ilmu juga. Jadi kalau orang beradab udah pasti berilmu. Iya, orang berilmu belum tentu beradab. Iya betul. Setuju kan? Iya. Nah, lanjut Kek. Punya ilmu udah paten ya. Terus Kek, masalah yang tadi pemimpin-pemimpin ke depan, baik itu di daerah, baik itu di kecamatan, baik sampai nasional itu harus mikirkan anak muda, peduli, gitu ya. Peduli ya. Harus peduli. Nah, itu aja. Harus peduli semua anak muda ya. Mudah-mudahan Pak Anies terangkat kan duduk. Itulah yang harapannya. Itu harapannya ya. Itu harap. Terus kalau harapannya untuk anak muda tadi kan untuk pejabat, untuk pemimpin buat anak-anak muda. Nah, ini apa harapannya kalau anak-anak muda nih? Anak-anak muda nih harus seperti apa nih? Karena kan Kakek ini perjalanan Kakek dari dulu dari 1934. Iya, anak-anak sudah muda ini harus berkecimpung di Tanjung Merawa. Harus bersiap melanjutkan estafet. Orang yang lama ini yang betul-betul gigih. Ya, tapi dasarnya harus seperti apa anak-anak muda sehingga bisa menuju ke sana gitu. Kira-kira misalnya anak muda tuh harus konsisten, harus seperti apa gitu. Ya, konsisten, berilmu dia kan. Ya. Harus punya wawasan tinggi. Wawasannya tinggi. Tinggi ya. Harus peduli juga kepada menuju ke harapan generasi muda ya, untuk maju. Ya. Harus gitu. Harus itu ya. Harus. Itu harapan Kek Damis Haryanto ya. Harus bergerak maju. Nah, harapan Kek Damis buat apalah ya, buat pemimpin-pemimpin baik itu legislatif nanti ke depannya, baik itu bupati, baik itu gubernur, baik itu sampai presiden. Apa harapan Kakek nih buat daerah atau negeri ini gitu? Utama sandang pangan. Sandang pangan. Itu dibutuhkan sekali itu. Sangat dibutuhkan tuh ya. Ruang kerja. Ruang kerja. Ruang kerja harus perhatikan. Buat anak-anak muda nih ya. Anak muda ini jangan sampai banyak pengangguran. Jangan banyak pengangguran. Itu jadi ke lembah hitam, jangan sampai. Ya. Jangan sampai anak-anak muda menuju ke lembah hitam ya enggak. Oh iya. Apa yang menuju ke hal-hal negatif ya. Jangan. Itu harus dapat ruang kerja. Dengan ruang kerja itu sebenarnya meminimalisir anak-anak muda ini untuk kegiatan-kegiatan yang negatif ya. Iya, jangan. Nggak nganggur ya. Jangan sampai nganggur kalau. Karena menurut Kakek kalau untuk di Deli Serdang ini masih banyak yang anak-anak muda yang nggak kerja. Oh iya, banyak lah kan. Banyak ya. Banyak sekali. Iya, habis pabrik tutup kan jadi pengangguran semua. Macam alam itu berapa ribu ya. Udah pengangguran. Nah, ke depan juga kan banyak nih. Ini tahun politik ya kan, tahun politik di 2024 ya kan.
ada pemilihan calon legislatif nih. Ini kan banyak anak-anak muda nih yang maju. Oh iya, iya. Nah, harapan kakek buat anak-anak muda nih seperti apa gitu? Ke depan. Kedepannya. Harus seperti apa sih menjadi legislatif yang baik itu? Iya, anak muda sekarang ya, terutama yang sudah punya pendidikan, dia Iya. kan harus matang dia, memperkuat dirinya untuk maju ke depan, Iya. untuk lebih maju lagi ya, seenggaknya dia harus cari luang kerja. Peluang kerja ya. Bisa generasi yang lebih muda itu bisa menjadi pimpinan. Harus dipikirkan itu. Harus dipikirkan dia. Ya, jangan artinya apa yang kalau anak-anak muda nih kan baru nih. Apa yang kira-kira harus dijual anak-anak muda nih? Harapan buat masyarakat gitu. Kira-kira apa yang harus diperbuat sama caleg-caleg muda inilah? Ya, kalau memang dia sudah menjadi caleg atau pimpinan, dia kan sebagai wakil rakyat, ya harus dia peduli pada anak muda, bantu supaya kedepannya dia bagus. Iya. Kalau uang kerja dapat, Kalaupun mereka punya kegiatan-kegiatan disupport. Apalagi anak-anak sudah punya ilmu kan. Iya. Kira-kira peluang anak muda di 2024 nih di pemilihan legislatif seperti apa menurut kakek? Peluangnya besar nggak nih? Ya besar lah. Besar ya? Besar. Untuk besar duduk di gedung DPRD Deli Serdang ya? Sangat besar ya? Sangat besar. Dan antusiasnya juga luar biasa ya? Iya. Nah, antusias pada tahun 2019 dengan tahun 2024 ini menurut kakek seperti apa nih antusias masyarakat untuk memilih? 2019 kemarin kan memilih. Nah, yang akan datang kan 2024. Kira-kira seperti apa antusiasnya? Apakah biasa saja atau mungkin ini makin luar biasa antusias masyarakat untuk memilih calon legislatif? 2024 ini ya makin luar biasa lah. Makin luar biasa ya. Makin luar biasa. Ya mudah-mudahan lah. Tapi kita yakin masyarakat yang sudah-sudah. Oh iya iya. Kita harap lebih bagus dari yang sudah-sudah ya. Sudah. Itu harapannya. Itu harapannya ya. Iya. Artinya harus apa ya? Ada perubahan. Harus ada perubahan ya. Ada perubahan. Harus ada perubahan seperti apalah ya? Seperti capres ya. Pak Anies perubahan ya. Itu. Selama ini kan tengok kan banyak masalah-masalah yang dihadapi anak muda, yang pengangguran macam segala. Iya, tapi belum terselesaikan juga ya. Tapi harapannya step by step bisa diselesaikan ya. Harus diselesaikan. Udah. Luar biasa nih kayak Damis. Ya. Memang kita kan tahu nih namanya caleg-caleg muda nih kan masih pemula ya, masih baru. Tapi semangatnya ini pasti semangat juangnya tinggi-tinggi gitu. Apalagi kita tahu kan di Dapil 2 ini wah banyak nih yang maju. Kita bahagia juga nih yang muda-muda juga maju. Sehingga banyak harapan-harapan masyarakat nih buat anak-anak muda ke depannya. Mudah-mudahan bisa apa ya? Bisa dijalankan dengan amanah ya. Amanah masyarakat itu dijalankan. Terus kayak kira-kira kayak menurut kakek nih Tanjung Merawa dengan sekarang inilah, dengan di tahun 2023 sekarang ini. Gimana itu perkembangannya? Biasa aja, maju pesat atau seperti apa? Kita tahu nih, sekarang walaupun Tanjung Merawa itu kecamatannya beda dengan Bandara Kuala Namu, tapi dekat dari Bandara Kuala Namu. Menurut kakek seperti apa nih? Memang ya lebih bagus dari awalnya. Lebih bagus ya? Lebih bagus, ya maju lah. Makin apa ya, makin modern ya? Makin modern, jauh lah berbeda. Jauh berbeda ya? Lapangan kerja ini sekarang harus diatasi. Iya, jangan modern-modern aja, kan, tapi lapangan kerja buat masyarakat ya kan penderitaan semua. Nggak ada ya. Jangan sempat masyarakat itu merasa apa ya, merasa tidak diperdulikan ya. Dipedulikan. Jangan.
Jangan ya. Karena masyarakat juga yang membuat Iya, wakil rakyat atau siapapun ke depannya duduk di sana Iya. ya. Jadi kembali lagi ke rakyat ya. Itu yang poin yang penting ya. Penting, Ketika kita ya. sudah duduk, jangan lupa Jangan kita dengan lupa, masyarakat itu, kita. iya, betul. Nah, apa harapan seorang kayak Damis Saryanto buat apa ya? Buat pemimpin-pemimpin ke depan hari ini dan ke depannya gitu. Apa harapan kakek? Ya, Yang harapan saya, yang mempertegas gitu. yang harapan saya setelah dari dulu Ya, sebagai pimpinan ya. itu harus peduli. Harus peduli. Harus peduli kepada warga dan lingkungannya. Tidak ada kata tidak peduli. Tidak, harus peduli. Itu aja sebenarnya. Insya Allah dia nanti ke depan bisa terangkat lagi. Iya. Nah, Yang penting peduli dengan masyarakat. itu aja. Jangan pernah lupa. Hah? Karena dari rakyat lah bisa jadi wakil Iya. rakyat. Ya. Rakyat itu kan termasuk ketuanya. Iya, Dia betul. sebagai wakilnya. Betul. Ya, namanya Harus wakil rakyat. Harus tunduk dia. Ketuanya siapa? Ya masyarakat. Iya, masyarakat. Harus tunduk. Harus tunduk ya. Iya. Apa harapan masyarakat harus dikabulkan. Selagi mampu untuk selagi melakukannya. mampu, harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Nah, itu sudah dipeduli warga dan lingkungannya. Perhatikan nanti keadaan rumahnya macam mana, lingkungan macam mana ya. Terus perhatikan. Harus diperhatikan. Iya. Terus apa harapan kayak Damis buat apa ya? Buat Tanjung Merawa lah. Harapan buat Tanjung Merawa hari ini ke depannya. Ya. Kita harapkan supaya Tanjung Merawa ini lebih bagus dari yang sebelumnya. Ya. Sandang pangan murah, jangan pekerja luang kerja. Ya. Harus ada. Itulah. Harus ada. Pendidikan, agama itu harus diutamakan. Harus diutamakan ya, pendidikan agama ya. Sehingga tumbuhlah akhlak, tumbuh adab. Ya. Karena kita tahu anak-anak di negeri ini, anak-anak di daerah ini semua akan menjadi penerus bangsa ya. Penerus bangsa. Paling tidak kita isi knowledge-nya, pengetahuannya ya, pengetahuan dan pendidikan anak-anak dari usia dini ya. Iya. Keren pokoknya kayak Damis. Yang penting kayak Damis sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, apa harapan kayak Damis nih buat apa ya? Buat capres nih. Siapapun capresnya yang akan duduk. Apa harapannya? Capres siapapun yang harus duduk. Ya. Harus peduli kepada warga, rakyat, dan kepada lingkungannya. Ruang kerja pun harus diperhatikan. Oh, itu poin lagi ya. Ruang kerja juga. Ruang kerja juga. Berantas narkoba. Ya, berantas narkoba. Sudah. Apalagi berantas korupsi. Kalau bisa biru jasa pun saya dihapuskan. Dihapuskan. Biru jasa dihapuskan. Yang kan untuk pekerja itu ya. Untuk pekerja kalau bisa dihapuskan. Biar apa ya? Nggak memberatkan orang mau masuk kerja. Iya. Itu harapan kakek. Nah, harapan kakek buat cakap-cakap Tamora nih. Nah, kita tahu nih kan, ini namanya platform digitalnya adalah Cakap-Cakap Tamora. Channel YouTube-nya Cakap-Cakap Tamora. Kita dari awal memang hadir di tengah-tengah masyarakat ini bukan cerita finansial, tetapi kita bagaimana mengupkan kreativitas anak muda di Tanjung Merawa ataupun di Deli Serdang, terus sejarah-sejarah di Tanjung Merawa, ya kan, tokoh-tokoh yang ada di Tanjung Merawa itu kita upkan di channel YouTube Cakap-Cakap Tamora. Ya artinya memang kita hadirkan itu di tengah-tengah masyarakat karena apa ya? Karena memang kita peduli nih, peduli dengan Tanjung Merawa. Dan bagi kami, apa yang kami lakukan hari ini adalah
satu contoh kepedulian kami sebagai anak muda, bukan dengan hal finansial yang besar kami berkontribusi, tapi dengan kontribusi kami mengupkan kreativitas ya kan, yang ada di Tanjung Berawa ini bagi kami itu adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Nah, menurut kakek, apa harapan kakek nih, ataupun pesan kakek, nasihat kakek buat kami nih, agar ke depan lebih baik? Cakap-cakap Tamora ini. Setuju nggak adanya cakap-cakap Tamora? Terima kasih atas tanya jawabnya saya dengan Nak Putra. Saya bersyukur sekali untuk membicarakan masalah dulu hingga masa sekarang. Ya, semoga mendapatkan perubahan yang lebih baik. Amin. Amin, amin, amin. Terus harapannya buat kami apa? Dengan kami buat hari ini, besoknya harus seperti apa gitu kira-kira? Harus lebih giat lagi melakukan kegiatan ini sampai menuju generasi muda, generasi kedepannya itu lebih baik. Artinya kakek setuju dengan adanya ini? Alhamdulillah, saya setuju sekali. Kenapa kakek setuju dengan adanya seperti ini? Karena ini kan menjurus kepada perubahan yang besar nanti. Oh iya. Nah, itu yang diharapkan. Dari pola pikir, mindset ya. Harus berubah. Harus berubah. Harus lebih baik dari awal. Iya. Ada perubahan besar lah. Perubahan besar. Mudah-mudahan. Amin. Itu yang diharapkan. Semoga kakek juga selalu sehat ya. Alhamdulillah. Sehat, saya bantu terus itu. Sampai Pak Susub harus duduk. Oh, kayak Damis Saryanto poinnya itu aja. Harus duduk. Tetap membantu. Tetap membantu. Pak Yusuf Siregar harus duduk. Itu nggak ada kata tidak ya? Tidak. Harus. 1000% tuh. Oke, Kek, makasih banyak, Kek. Udah mau mampir nih, udah mau mampir di channel YouTube-nya Cakap-Cakap Tamora pada hari Minggu yang cerah ini. Agak-agak mendung sedikit tapi tetap cerah. Belum mendung, belum berarti hujan ya. Iya, cerah. Mudah-mudahan kakek sehat selalu, tetap menjaga silaturahmi, tetap semangat menjalankan aktivitas yang sekarang. Tetap kita jaga terus silaturahmi ini. Harus duduk. Siap, amin. Berarti Dharma harus duduk. Harus duduk. Kenapa harus duduk? Iya. Apa dengan bedanya dengan Pak Usum? Oh iya, nggak ada bedanya ya. Artinya bukan orang lain. Iya, harus duduk ya. Amin, Kek. Mudah-mudahan doa kakek hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di 2024. Amin. Yang penting kakek sehat selalu, kita bisa bermanfaat buat masyarakat terus. Yang penting saya harus sehat. Harus sehat sehingga kita bisa berkoordinasi, berdiskusi bagaimana kita bisa bermanfaat terus buat masyarakat. Keren, Kek. Mudah-mudahan kakek sehat selalu ya. Iya, amin. Ya, terima kasih kawan-kawan Cakap Tamora. Itulah bincang-bincang kecil kami, cakap-cakap kami hari ini. Semoga apa yang kami cakapkan pada pagi hingga siang ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak muda di khususnya Tanjung Berawa dan di Deli Serdang harus selalu semangat karena kayak Damis Saryanto usianya 85 tahun tapi semangatnya 17 tahun. Ini yang harus kita contoh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Anak muda harus menjadi sebuah pelopor perubahan. Karena anak muda hari ini tidak boleh hanya jadi penonton, tapi ke depan menjadi pelaku perubahan itu. Saya Darmadi Putra Utasud dengan Kek Damis Saryanto, kami undur diri. Kami sudahi, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.